Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi di ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan datang di hadapan Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa dan begitu dahsyat di dalam kehidupan kami. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami datang kembali berkumpul bersekutu Tuhan untuk menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang hadir di antara kami semua, baik kami yang ada di rumah, bahkan kami yang ada di tempat ini ya Bapak. Dan juga Tuhan, kami akan menaikkan sembah kami di hadapan-Mu. Biarlah kiranya nama-Mu yang senantiasa dipermuliakan atas setiap pujian dan penyembahan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa, haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita akan datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita meninggikan Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang telah naik, duduk di atas tahta Allah Bapa. Haleluya Yesus. Berikan Roh Kudus-Nya
Haleluya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami ya Tuhan, sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Amin Tuhan, Kau yang ditinggikan, Kau yang dimuliakan, Allah yang telah naik dan duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya bahwa kuasa-Mu dan urapan-Mu telah memenuhi setiap kami, baik umat-umat-Mu yang ada di rumah pada saat ini ya Tuhan. Dan pada saat ini kami siap lebih lagi untuk memuji dan meninggikan Tuhan. Senantiasa berkaryalah di dalam kehidupan kami dan lewat pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi saya menyapa kita semua, shalom. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus tercurah bagi kita semua, amin. Haleluya, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa, amen. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya, amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan.
kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita masih mau memuji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita mendengarkan suara nafiri. Itulah saatnya kita akan bersiap sedia Bapak Ibu. Mari kita agungkan Tuhan, amin. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, amin. Ya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus, amin. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya, kemuliaannya tercurah dari surga, amin. Penuhi kami semua. Bangkitlah api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, amin. Segala raja, segala raja, amin. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah bersuka cita, kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus itu sudah nyata di dalam kehidupan kita, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita. Bapak Ibu harus tahu bahwa sebentar lagi kita akan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Yesus naik bukan artian kita ditinggalkan sendiri Bapak Ibu, tapi Dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Takut takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan suryaku harapkan, karena
merupakan setiap anugerah-Mu di dalam kehidupan kami yang sungguh-sungguh luar biasa. Kami telah memuji bahkan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi tuntunan bagi setiap kehidupan kami, menjadi jalan yang terang dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tertanam dalam setiap hati dan pikiran kami, dan kami dapat boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini diberi tema pentingnya kenaikan Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, pada hari Kamis mendatang nanti seluruh umat Kristen akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus di sorga. Dan kalau kita membaca di dalam kitab Lukas 24 ayat 50, di sana kita menemukan bahwa lokasi peristiwa ajaib ini terjadi di Bukit Zaitun dekat Betania. Nah menarik Bapak Ibu bahwa sampai hari ini tempat kejadian atau peristiwa ini dijadikan situs bersejarah yang masih dilestarikan serta dikunjungi jutaan peziarah setiap tahunnya. Nah tempat ini disebut sebagai kapel kenaikan Yesus. Nah di dalam kapel ini juga Bapak Ibu Saudara terdapat sebuah batu di mana diyakini terdapat telapak kaki Tuhan Yesus sebelum terangkat ke sorga. Dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Bapak Ibu, sebenarnya cara bagaimana Yesus itu naik bukanlah sesuatu yang penting untuk ditekankan, yang melainkan makna di balik peristiwa itu yang jauh lebih berguna bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dalam pengakuan iman kita percaya dan mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus telah naik ke sorga. Dan penting untuk diketahui bahwa peristiwa kenaikan Yesus bukan hanya sekedar untuk meninggalkan sebuah situs yang sangat bersejarah atau hanya sekedar meninggalkan catatan sejarah semata. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa pekerjaannya telah selesai. Di sini kita melihat bahwa ada sebuah tahap relasi yang baru dimulai. Bukan lagi tentang apa yang Tuhan lakukan bagi manusia, bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi apa yang seharusnya kita lakukan untuk Tuhan. Yesus pergi dan tugasnya dikerjakan oleh saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1. Saya akan membaca dalam ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 11 firman Tuhan berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah itu ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan kita pada pagi hari ini, maka kita akan menemukan bagian-bagian penting mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke sorga.
Nah, bagian yang pertama yang perlu kita lihat adalah bahwa mengenai penggenapan janji Bapa. Di dalam ayat 4 sampai 5 Bapak Ibu Saudara bisa lihat di situ dikatakan bahwa Yesus melarang mereka atau para murid-muridnya meninggalkan Yerusalem, menyuruh mereka di situ menantikan janji Bapa itu. Dan Yesus menekankan bahwa Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus memerintahkan para murid menunggu di Yerusalem untuk menerima janji Bapa. Dalam Yohanes 16 ayat 7 berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Janji Tuhan dalam ayat ini terkait dengan kenaikannya. Di sini Yesus mengaitkan kenaikannya ke surga dengan rencana yang berkesinambungan di dalam kehendak Tuhan Allah. Penggenapan janji Bapa membuktikan bahwa Yesus tidak pergi begitu saja dan meninggalkan pengikutnya begitu saja. Yesus tidak pergi seperti seorang yang melarikan diri. Yesus tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Bahkan pada malam Yesus disalibkan, dia berkata kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 14 ayat 26. "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, Yesus menyatakan bahwa Roh Kudus akan menggantikan tempatnya di dunia dan akan melanjutkan semua yang telah Ia mulai. Roh Kudus ada bersama dengan orang percaya, sama seperti yang Yesus lakukan selama hidupnya ada di dunia ini. Inilah peran Roh Kudus. Inilah peran Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa itu, yaitu menyertai setiap orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Injil Yohanes, Roh Kudus dipahami sebagai Yesus Kristus yang hidup bersama-sama dengan kita. Bisa jadi musuh, Yesus mampu membunuh tubuh fisik Yesus. Tetapi saudara-saudara, tidak ada yang bisa membunuh Roh Kudusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah istimewanya janji Bapa itu. Kita diyakinkan akan kehadiran Roh Kudus yang selalu ada menyertai kita. Ya, inilah istimewanya saudara-saudara sekalian. Jadi kita tidak ditinggalkan sendirian ketika Yesus naik kembali kepada Bapa. Sebaliknya Allah selalu bersama-sama dengan kita dalam hadirat Roh Kudus. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 18, "Aku tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu." Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sebab apa? Sebab Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah merasa engkau sendiri. Jangan merasa bahwa Allah seakan diam saja ketika kita menghadapi pergumulan yang berat. Jangan merasa bahwa Allah meninggalkan kita di saat keadaan kita kacau, di saat keadaan kita terpuruk. Itu adalah sebuah pemikiran yang keliru, saudara-saudara. Ada Roh Kudus yang telah diutus oleh Bapa sebagai penolong dan penghibur kita. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara merasa menghadapi dalam kacamata manusia, menghadapi sebuah masalah yang sangat berat dan seakan-akan kita sebagai manusia tidak mungkin melewatinya, tetapi ketika kita punya keyakinan dan kita tetap bersuka cita dalam masalah itu, dan kita mampu untuk bangkit dari setiap keterpurukan yang ada, disitulah Roh Kudus bekerja bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bisa berkata puji Tuhan di tengah situasi yang pahit, itu adalah peran Roh Kudus yang menghibur Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menolong Bapak Ibu Saudara sekalian di tengah-tengah situasi yang sulit. Roh Kudus yang dijanjikan Bapa adalah menyertai orang percaya sebagai penolong dan penghibur. Jadi jangan merasa Bapak Ibu bahwa kita adalah sebagai yatim piatu di dunia ini. Jangan merasa bahwa kita
tidak dipimpin oleh Allah saat kita melihat tidak ada jawaban sama sekali. Datang kepada Tuhan, Bapak Ibu, berdoa dan minta kita dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita menjadi orang Kristen yang tetap tangguh dan kuat di tengah dunia yang begitu keras ini, saudara-saudara. Sang Penolong akan memampukan kita untuk tetap percaya jawaban Tuhan sekalipun kita belum melihat tanda-tanda jawaban di dalam doa kita. Kita masih punya pengharapan sekalipun kita belum melihat titik terang. Kita masih bisa bersuka cita sekalipun seolah-olah semuanya terasa pahit, saudara-saudara. Itulah peran Roh Kudus, itulah janji Bapa yang diberikan kepada kita. Jadi kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan kita kembali mengenai janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang telah diberikan kepada orang percaya sebagai penolong dan juga sebagai penghibur. Kemudian Bapak Ibu Saudara, bagian penting kedua mengenai kenaikan Yesus ke surga ialah melaksanakan mandat, yaitu menjadi saksi Kristus. Di dalam ayat 8, ayat yang cukup terkenal Bapak Ibu Saudara, dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat dari ayat ini ada sebuah keterikatan yang sangat erat antara Roh Kudus dan kita dipanggil untuk menjadi saksi. Dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, di sini dihubungkan secara langsung antara kuasa Roh Kudus dan menjadi saksi Kristus. Kesaksian kita seharusnya dilandasi di dalam kuasa Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, inilah yang diucapkan oleh Yesus paling akhir sebelum Yesus naik ke sorga. Menjadi janji dan menjadi pesan yang paling penting. Ini perintah Tuhan Yesus sekaligus menanamkan suatu visi yang paling besar kepada setiap orang yang mengaku sebagai muridnya. Jika sebuah zaman itu tidak memiliki visi, maka zaman itu akan mengalami kekacauan, Bapak Ibu. Sebuah organisasi memerlukan visi. Kalau tidak, Bapak Ibu, maka organisasi itu akan kacau. Sekolah tanpa visi juga akan kacau, Bapak Ibu Saudara, akan sembarangan. Nah, Saudara bisa bayangkan jika STT IBC tidak berjalan tanpa visi, tidak punya visi. Nah, mau diarahkan kemana para mahasiswanya? Seandainya GSJ Bethesda dan GSJ Anugerah tidak punya visi, maka hamba Tuhan mau arahkan kemana setiap sidang jemaatnya? Pentingnya sebuah visi. Dan kenaikan Yesus Kristus ke sorga, ketika menjelang kenaikannya, Yesus juga meninggalkan sebuah visi yang begitu besar. Dan visi ini harus dikerjakan oleh orang percaya. Jika orang Kristen tidak lagi memegang visi Tuhan, maka imannya pasti kendor, Bapak Ibu. Hidupnya sembarangan. Maka etikanya pun juga tidak bertanggung jawab, Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah kehilangan akan ketajaman, akan visi dan mandat daripada Tuhan. Visi Tuhan inilah yang harus kita tangkap. Kita dipanggil menjadi saksi Kristus dan menjadi pemberita Injil. Billy Graham mengatakan, kita adalah pelayan Injil. Kuasa untuk memberitakan kabar terbesar di sorga dan di bumi tidak diberikan kepada malaikat. Itu diberikan kepada manusia yang telah ditebus. Setiap orang Kristen adalah saksi. Setiap pengikut Kristus dipanggil untuk memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara, di dalam sebuah panggilan untuk memberitakan Injil kepada orang banyak, maka kita memerlukan kuasa dari Allah agar kita dapat menjadi saksi. Tidak mungkin kita dapat menjadi saksi dan kemudian kita membawa orang berdosa kepada Tuhan tanpa penyertaan daripada kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus menyertai setiap pelayanan kita, maka itu akan sia-sia. Karena hanya kuasa Allah saja, karena hanya kuasa Roh Kudus saja yang sanggup untuk mengubahkan kehidupan manusia berdosa.
Hanya kuasa Roh Kudus yang mampu menyadarkan manusia akan keberdosaannya. Dalam Yohanes 16 ayat 8 berkata, dan kalau ia datang, ia di sini adalah Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kita melihat bahwa peran Roh Kudus dibutuhkan di dalam kita menjalankan visi Allah, di dalam kita menjalankan mandat Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam keempat kitab Injil, kita akan menemukan mandat, pesan untuk memberitakan Injil, visi sebagai orang percaya. Dalam Injil itu muncul di setiap akhir kitab Injil dan juga di awal kitab Kisah Para Rasul yang sudah kita baca tadi. Kalau kita melihat ada amanat untuk memberitakan Injil. Yang pertama, kita melihat di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan yang begitu jelas buat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menjadi pegangan bagi setiap orang percaya, dikatakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di sini kita melihat ada sebuah amanat. Pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarkanlah. Kita lihat ada penjabaran tugas untuk memuridkan dan ada janji penyertaan Tuhan. Kalau kita juga melihat pada Injil yang kedua dalam Markus 16 ayat 15. Di situ ditekankan juga bahwa pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Markus menekankan untuk memberitakan kabar baik ke seluruh dunia, saudara-saudara. Dan kemudian di dalam Lukas dan Kisah Para Rasul ditekankan menjadi saksi ke semua suku bangsa di dalam kuasa Roh Kudus. Menjadi saksi ke semua suku bangsa oleh karena ada Roh Kudus yang menyertai setiap kita. Dan kita melihat bahwa di dalam Lukas dan Kisah Rasul, khususnya dalam pasal 1 ayat 8 yang kita baca tadi, dan dengan Lukas di dalam pasal 24 ayat 47 sampai 49, ini mirip saudara-saudara. Di sini menjelaskan sebuah mandat bahwa kita harus menjadi saksi. Kemudian di dalam Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai 22, di situ ada sebuah mandat bahwa kita diutus oleh Roh. Firman Tuhan berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat ada sebuah istilah yang paling umum digunakan, yaitu diutus dan mengutus. Yohanes merujuk pada pribadi Yesus yang diutus dan kemudian mengutus. Ini sebuah amanat untuk memberitakan Injil yang dituliskan dengan begitu jelas, saudara-saudara, dan juga begitu tegas. Seluruh kitab merujuk supaya kita membangun kerajaan Allah di dunia ini. Saya dan Bapak Ibu saudara sekalian adalah utusan Kristus. Kita diutus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, saya adalah utusan Kristus. 1, 2, 3. Saya adalah utusan Kristus. Dalam bacaan kita Bapak Ibu, di dalam ayat 3 dari Kisah Rasul pasal 1, di situ dikatakan bahwa sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Di sini dikatakan Yesus berulang kali menampakkan diri, berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Mengapa demikian, saudara-saudara? Nah, karena konsep Mesias dalam pemikiran para murid itu masih mengenai sang pembebas mereka dari kekuasaan Romawi. Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, tetapi para murid berpikir tentang kepentingan diri mereka sendiri. Visi Yesus adalah kerajaan Allah, tapi visi para murid pada waktu itu masih pada kuasa duniawi. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah penekanan yang penting bagi kita. Bahwa tujuan kita bukan untuk membangun kerajaan kita, tetapi membangun kerajaan Allah di dunia. Kalau saat ini saudara melihat masih ada orang tua kita, mama, papa kita, abang, adik, kakak kita yang belum percaya, beritakanlah Injil. Sampaikanlah Injil itu.
Kita dipanggil bukan hanya menjadi orang percaya saja, tetapi kita dipanggil untuk memberitakan Injil, saudara-saudara. Kita dipanggil bukan hanya percaya sama Yesus, tapi kita diutus untuk menyampaikan kabar keselamatan itu. Jika saat ini kita adalah seorang ibu rumah tangga, maka hadirkanlah kesaksian yang menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam keluarga. Demikian juga bapak-bapak. Hadirkanlah nilai-nilai kerajaan Allah dimulai di dalam keluarga terlebih dahulu. Selama kita masih ada di dunia, maka tempat di mana kita berpijak disitulah menjadi ladang penginjilan kita. Kita dipanggil sekali lagi bukan hanya menjadi orang percaya, tetapi dipanggil untuk menjadi pengabar Injil, menjadi saksi, dimulai dari lingkungan terkecil dahulu atau lingkungan terdekat terlebih dahulu, lalu menjangkau ke tempat yang lebih luas sampai ke ujung dunia. Sampai ke ujung dunia atau sampai ke ujung bumi, saudara-saudara, bukan berarti bahwa kita harus pergi ke tempat-tempat belahan dunia lainnya, saudara-saudara. Kalau bisa ya tidak apa-apa. Tetapi yang dimaksud di sini, sampai ke ujung bumi mempunyai arti bahwa di mana saja dan kapan saja kita harus bersaksi tentang Yesus. Sekarang dunia sudah menjadi dunia yang lebih modern, dunia digital. Kita bisa menjadi kesaksian hanya dalam sekejap saja. Kesaksian kita bisa dilihat oleh orang di negeri yang berbeda, saudara-saudara. Kalau Bapak Ibu status di Facebook, kesaksian tentang Kristus di Facebook. Kalau Bapak Ibu berteman dengan orang Korea, wah, orang di Korea bisa melihat kesaksian Bapak Ibu. Sekarang tidak begitu susah untuk kita menjadi pengabar Injil. Menjadi saksi harus dimulai dengan adanya kemauan dari diri kita sendiri. Menjadi saksi tidak hanya berbicara mengenai Yesus, tetapi juga tentang sikap dan tentang karakter kita harus menjadi berkat untuk orang lain. Jangan hanya kita kebanyakan bicara, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi karakter kita tidak sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Jadi penting sekali bahwa hidup kita juga harus menjadi surat yang terbuka. Orang bisa melihat Kristus melalui gaya hidup kita. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita katakan seharusnya itu sejalan dengan tindakan kita dan apa yang akan kita lakukan. Kemudian bagian yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus menyatakan Kristus akan datang kembali. Nah, Bapak Ibu, dalam bacaan kita tadi, di dalam ayat 10 sampai 11, di situ kita melihat ketika para murid memandang ke langit, tiba-tiba dua malaikat berdiri dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu kita ingat bahwa kenaikan Yesus merupakan satu paket dari karya agung Allah. Melalui Yesus Kristus, karya agung Allah dimulai dari kelahirannya, kemudian kematian, kemudian kebangkitan, kemudian yang keempat kenaikan, dan pada akhirnya kedatangannya kembali. Nah, Bapak Ibu, ini satu paket, ya, satu paket mengenai karya agung Allah. Tidak mungkin ada kematian kalau tidak ada kelahiran. Tidak mungkin ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Dan tidak mungkin ada kenaikan dan penggenapan janji Bapa kalau tidak ada yang namanya kebangkitan. Dan tidak mungkin ada kedatangan kembali kalau tidak ada kenaikan. Jadi peristiwa kenaikan ini penting, saudara-saudara. Sama pentingnya dengan peristiwa Natal, peristiwa Jumat Agung, ataupun peristiwa Paskah. Bobot pentingnya sama, karena ini adalah sepaket di dalam karya agung Allah. Kenaikan Kristus mengingatkan kita bahwa Kristus akan datang kembali. Yesus akan datang kembali, dan inilah yang menjadi pengharapan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kedatangan Kristus kembali adalah sesuatu yang seharusnya kita nantikan, Bapak Ibu, dan yang selalu harus kita harapkan. Ini adalah isi hati dari setiap orang Kristen di segala zaman, di mana Tuhan Yesus berkata, "Ya, aku datang segera." Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 20.
kemudian direspon oleh Yohanes dalam kitab Wahyu. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Yesus berkata, ya, aku akan datang segera. Kiranya kita menjadi orang yang merespon seperti Yohanes. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kita harus menjadi orang yang berpengharapan bahwa Yesus akan datang, mengangkat setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya dan menikmati kerajaan sorga. Orang Kristen harus menantikan dan mengharapkan kedatangan Kristus yang kedua kali. Orang Kristen yang duniawi, yang jarang beribadah kepada Tuhan, yang jarang berdoa, yang jarang baca Alkitab, maka dia akan semakin kurang di dalam mengharapkan kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapak Ibu yang terkasih, jikalau kita tidak memiliki pengharapan akan kedatangan Kristus, maka ada sesuatu yang salah secara radikal di dalam kehidupan kerohanian kita. Hamba yang setia, dia akan menanti-nantikan kedatangan tuannya. Sedangkan hamba yang tidak setia, dia akan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak akan datang. Saya akan melakukan apapun kemauan saya. Itu yang tercatat di dalam Lukas, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah tidak lagi mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus, nah mungkin kita sudah terjebak di dalam hal-hal materi dan sekuler, atau kita menganggap bahwa Yesus masih sangat lama untuk datang. Sehingga untuk apa kita mempersiapkan diri? Apapun alasannya saudara-saudara, bahwa ketika kita sudah kehilangan kesadaran tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, maka kita sedang mengalami sebuah kemunduran rohani yang sangat serius. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita akan merasa bahwa saya pasti masih bisa melakukan apa yang semuanya sesuai dengan keinginan hati saya. Tetapi orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan, dia akan menyadari bahwa ada visi yang harus dia kerjakan. Bahwa dia menyadari bahwa ada Roh Kudus bersama-sama dengan dia. Dan saya harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mari Bapak Ibu Saudara kita memaknai kenaikan Tuhan Yesus dengan kita mengingat kembali bahwa Yesus telah menggenapi janji Bapa, yaitu mengutus Roh Kudus yang menyertai orang percaya di dalam dunia ini, melindungi orang percaya, menghibur, menolong, bahkan menginsafkan orang percaya dari setiap dosa yang dia lakukan. Kenaikan Kristus mengingatkan kita bahwa kita punya visi, kita punya mandat yang harus kita lakukan. Kita punya sebuah perintah dari Allah yang harus kita lakukan, yaitu kita harus menjadi saksi Kristus, dimulai dari lingkungan terkecil sampai di lingkungan yang paling jauh, di mana saja, kapan saja Bapak Ibu Saudara berada. Dan kenaikan Kristus juga mengingatkan kita bahwa kita harus hidup benar-benar taat kepada Tuhan, karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Kenaikan Kristus mengingatkan kita bahwa Tuhan akan datang kembali. Dia datang sebagai hakim yang adil, yang akan menghakimi setiap perbuatan orang percaya. Dan itu mengingatkan kita bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita harus hidup benar, hidup kudus, hidup sesuai dengan kehendak Allah, hidup menyenangkan Allah, hidup hanya bagi Tuhan saja. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku mau kembali diteguhkan. Aku mau dibaharui komitmenku. Tuhan, aku mau menjadi saksimu. Mampukan aku ya Tuhan. Mampukan aku untuk menjadi saksimu di mana saja aku berada. Anak muda yang masih sekolah, jadilah kesaksian di lingkungan sekolahmu. Orang-orang yang bekerja, jadilah kesaksian di tempat engkau bekerja. Keluarga, saling menjadi kesaksian di rumah, di tetangga, di mana saja. Sehingga nama Tuhan akan semakin dikenal. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Kiranya mengingatkan kita terus bahwa Tuhan naik ke sorga. Kita diberikan sebuah mandat yang penting untuk kita menjadi saksi Kristus dengan kuasa Roh Kudus dan menyampaikan berita kepada orang lain bahwa engkau harus percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya seluruh kami sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu
kembali diteguhkan hatinya, diteguhkan panggilannya, diteguhkan kembali imannya, bahwa kami memiliki tugas yang harus kami lakukan. Kami menjadi orang Kristen yang tidak hanya sekedar percaya saja kepada Tuhan, tapi kami punya tugas penting, yaitu menjadi saksi Kristus di mana saja, kapan saja, dengan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Tuhan, setiap hari kami menyadari bahwa Tuhan, Engkau akan datang segera, sehingga hidup kami tidak menjadi hidup yang asal-asalan atau sembarangan saja, atau mempermainkan kasih karunia Tuhan. Tetapi kami mau hidup benar, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mulai hari ini menjaga kekudusan hidup kami, menjaga hubungan kami dengan Tuhan, dan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tolong sidang jemaat-Mu, tolong kami semua ya Tuhan, untuk menjadi pengikut Kristus yang siap menjadi saksi Tuhan. Bapak, pada kesempatan ini juga kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, buat GISJA, Abetisda maupun Anugerah, dimanapun berada, mungkin saat ini sedang bergumul dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan akan menolong. Bergumul dalam ekonomi, Tuhan juga akan menolong mencukupkan segala kebutuhan sidang jemaat Tuhan. Mungkin ada anak-anak sekolah yang bergumul dalam sekolah mereka, ujian mereka juga. Tuhan tolong berikan hikmat kepada setiap anak-anak kami yang sedang sekolah. Kiranya Tuhan akan memampukan mereka menjadi anak-anak yang bisa belajar dengan baik, mengerjakan semua tugas mereka dengan baik. Jika saat ini ada sidang jemaat yang sedang mengalami sakit, kami berdoa kiranya kuasa darah Yesus menjamah, menyembuhkan bagian tubuh yang sakit. Dan kami klaim janji firman Tuhan bahwa Engkau adalah Allah penyembuh bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Berkati bangsa kami, berkati pemerintahan kami, berkati presiden kami Bapak Jokowi. Kiranya Tuhan yang akan beserta dalam setiap pemerintahan kami. Berkati kota Batam ya Tuhan. Berkati seluruh masyarakat yang ada di Batam. Kiranya menjadi masyarakat yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kasih-Mu yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Mari kita memuji Tuhan, sebab Kau layak. Di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala